Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembacaan dakwaan kasus penghasutan aksi unjuk rasa dengan terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain dan 3 terdakwa lainnya. Sidang dihadiri puluhan pendukung Del Pedro CS. Yang lalai dalam menjalankan tugasnya mengamankan 4 terdakwa kasus penghasutan aksi unjuk rasa yang terdiri dari Del Pedro Marhain, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Harik Anhar sempat berorasi sebelum persidangan dimulai. Sidang pembacaan dakwaan ini dihadiri puluhan pendukung Del Pedro CS yang memenuhi ruang sidang Kusuma Atmaja 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka terlihat kompak mengenakan slayer bertuliskan "Semakin ditekan, semakin melawan". Sebelumnya, Del Pedro dan ketiga terdakwa lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penghasutan terkait unjuk rasa Agustus 2025 yang lalu. Del Pedro CS sempat mengajukan gugatan pra-peradilan, namun ditolak oleh majelis hakim. Sementara itu, Komisi Reformasi Polri mendorong penangguhan hukuman bagi aktivis yang ditangkap pada aksi akhir Agustus yang lalu. Ada 3 aktivis yang menjadi sorotan, 2 diantaranya adalah aktivis lingkungan hidup. Komisi Reformasi Polri terus bergerak untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Audiensi pun terus dilakukan untuk mendengar masukan masyarakat. Hasilnya, komisi meminta penangguhan penahanan untuk 3 aktivis yang ditangkap terkait aksi unjuk rasa pada Agustus lalu. Dari 1038 yang ditangkap ditahan karena kerusuhan Agustus. Karena Agustus itu kami tadi memberi perhatian kepada 3 orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas. Pertama, orang bernama Laras Faizati. Dia bekerja di kantor Majelis Antar Parlemen ASEAN. Permintaan ini sekaligus sebagai bentuk harapan akan reformasi di tubuh Polri menjadi lebih humanis. Bagaimana mengubah blueprint dan juga watak institusi yang tentu saja masih ada warisan masa lalu dan cenderung militeristik. Ini harus menjadi polisi yang betul-betul humanis dan menjiwai masyarakat sipil. Komisi Reformasi Polri sendiri berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik pada Jumat 8 November di Istana Kepresidenan. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sidang pembacaan dakwaan terhadap mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ditunda pekan depan. Sidang ditunda lantaran Nadiem tidak dapat hadir karena masih dalam proses penyembuhan pasca operasi. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang beragenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem Makarim dan 3 terdakwa lainnya. Lantaran tidak hadir karena baru melakukan operasi, hakim memutuskan pembacaan dakwaan untuk Nadiem ditunda minggu depan, yakni tanggal 23 Desember 2025 mendatang. Saya dan Nadiem dan keluarga sebetulnya sangat berharap ini bisa terjadi hari ini, persidangan ini jadi bisa cepat-cepat, bisa semuanya selesai, tapi ternyata kesehatan anak saya tidak memungkinkan itu. Karena dia selama 4 tahun ini sebetulnya sudah mulai dengan penyakitnya itu dan sudah 1 kali dioperasi sebulan yang lalu, kemudian kali ini 2 hari yang lalu dioperasi lagi untuk penyakit yang sama. Apabila belum sehat, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka persidangan tidak dapat dilakukan. Jadi ukurannya bukan pakai Zoom atau tidak pakai Zoom, tetapi ukurannya adalah apakah Pak Nadiem dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti sidang. Nadiem Makarim sebelumnya sempat mengajukan pra-peradilan, namun permohonan tersebut seluruhnya ditolak Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyebutkan bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sah menurut hukum.
Dari Jakarta, Ismalia Leman, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna Penanganan Bencana Sumatera dan Aceh. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada, dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Diduga menjadi penyebab bencana di 3 provinsi di Sumatera, pemerintah mencabut izin 22 perusahaan pengelola hutan. Perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Senin pagi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Satgas PKH telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai, itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Sementara Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menyebut ada 22 perusahaan yang diduga terlibat sebagai penyebab banjir di 3 provinsi di Sumatera yang telah dicabut izin operasionalnya. Saya umumkan kepada publik atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di
yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Sementara untuk perusahaan yang terbukti menjadi penyebab bencana tersebut nanti akan diberi sanksi tegas berupa proses pidana serta sanksi administrasi atau evaluasi perizinan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.